Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Khairul Huda di channel iOS. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan soal untuk kelanjutan dari penilaian akhir tahun, oke, untuk tahun 2022 dan ke atas. Kemudian untuk mata pelajaran yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah ilmu pengetahuan sosial untuk tingkat satuan pendidikan SMP negeri maupun swasta, MTS negeri maupun swasta. Untuk kelas 7 semester genap, bagi adik-adik jangan khawatir, soal ini merupakan soal akurat dari Bank Soal Nasional dan bisa dipakai untuk belajar, bahkan bisa banyak sekali yang sesuai dengan soal yang kakak berikan ini. Baiklah, ini merupakan part ketiga ataupun pembahasan untuk soal uraian, dan untuk soal pilihan ganda sudah kakak upload di video sebelumnya. Silahkan masuk ke channel kakak dan dicari, di situ ada pembahasan untuk soal IPS kelas 7 di semester genap ataupun PAT, soal nomor 1 sampai soal nomor 40. Baiklah, bagi adik-adik yang belum klik like, komen, dan subscribe bisa dilakukan terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan materi selanjutnya. Baiklah, mari kita mulai dari pembahasan. Soal nomor 41. Isi, berikan penjelasan bahwa tingkat pendidikan dapat menjadi penyebab perbedaan kebutuhan manusia. Oke, ketika menemukan soal seperti ini, maka kita harus melakukan analisis, dan bisa sedikit mengarang indah, tetapi harus tetap sesuai dengan pertanyaan. Jadi di sini ditanyakan tingkat pendidikan dapat menyebabkan perbedaan kebutuhan manusia. Nah, di sini kakak siapkan kunci jawabannya berada di bawah. Nah, mari kita pelajari satu persatu. Soal nomor 41 jawabannya adalah seseorang yang mengutamakan penambahan pengetahuan atau wawasan terkait dengan latar belakang pendidikan akan berpengaruh kepada kebutuhannya. Sebagai contoh, kebutuhan anak SMP akan berbeda dengan kebutuhan anak SD bila dilihat dari jenis dan ragam kebutuhannya. Demikian juga ketika kita membandingkan, kebutuhan anak SMP itu pasti juga lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan anak SMA. Anak SMA dengan anak kuliahan pastinya lebih banyak juga anak kuliahan. Oke, adik-adik, itulah yang menyebabkan terjadi perbedaan kebutuhan berdasarkan tingkat pendidikan mereka. Oke, mari kita lanjut ke soal nomor 42. Hubungan antara harga dan jumlah penawaran. Harga dan penawaran. Di sini ditampilkan sebuah tabel ya adik-adik. Ada nomor 1 sampai nomor 5. Harga per kilogram, jumlah barang yang ditawarkan. Ketika harganya 50.000, maka jumlah barang yang ditawarkan adalah 25 kg. Ketika harganya 40.000, yang ditawarkan turun jam barangnya yaitu 20 kg. Ketika harga per kg-nya 30.000, maka jumlah barang yang ditawarkan hanya 15.000. Nah, dari tabel di atas silakan buatkan kurva penawarannya. Oke, dan di sini imbang ya, ketika 50 25, 40 20, 30 15, 20 itu 10, 10 itu 5 kg. Nah, ini grafiknya lurus nanti jadinya. Oke, kakak gambarkan di bawah ini. Nah, ini merupakan gambaran dari pertanyaan tersebut. Ketika 10.000 harganya, maka barangnya hanya 5 kg, 20.000 hanya 10.000, 30.000 hanya 30.000. Sorry, ini geser ya adik-adik. 10.000 itu 5, 20.000 itu 10, 30.000 itu 15, 40.000 itu 20, dan 50.000 itu 25. Maaf, ini kegeser dikit-dikit. Oke. Pokoknya itu ya jawabannya Didik, seperti ini gambar kurvanya. Maaf, ini kakak menggambarnya menggunakan file Word, jadi sedikit kurang presisi. Tapi semoga adik-adik nanti bisa memahami dan bisa mencatat jawaban dari soal ini. Kita lanjut ke soal nomor 43. Pasar menurut wujudnya dibagi menjadi dua, yakni pasar konkret dan pasar abstrak. Jelaskan perbedaannya. Nah, perbedaan dari pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret itu adalah pasar yang nyata atau pasar yang unsur-unsur pasarnya seperti penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan ada di situ. Sedangkan pasar abstrak adalah pasar yang antara penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan
itu tidak dapat bertemu langsung di dalam pasar. Akan tetapi, transaksinya dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi dan barang yang diperjualbelikan sudah diketahui betul oleh pembelinya. Atau biasa kalau pasar abstrak itu berada di pasar online ataupun seperti Shopee ataupun Tokopedia dan lain sebagainya. Kalau untuk pasar konkret itu benar-benar ada antara penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan. Oke ya adik-adik, itu kuncinya. Jadi kalau konkret itu ada penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan. Kalau abstrak itu tidak ada, tidak bertemu langsung. Dan mungkin barangnya hanya berupa foto ataupun deskripsi dan keterangan dari barang yang akan diperjualbelikan. Oke, let's move on. Kita lanjut ke soal nomor 44. Sebutkan ciri-ciri yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Ciri-cirinya apa saja yang harus dimiliki? Oke, di sini kakak sebutkan ada 5 ya. Silakan nanti adik-adik itu ingat ataupun kalau perlu catat semua. Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha, yang pertama mempunyai kepribadian yang kuat, yang kedua memiliki sikap mental seorang wirausaha, yang ketiga memiliki kepekaan terhadap arti lingkungan supaya tidak merusak lingkungan, yang selanjutnya memiliki keterampilan wira swasta, dan yang terakhir memiliki kemampuan untuk mencari informasi. Oke adik-adik, silahkan dicatat dan dihafalkan. Itulah sifat-sifat yang harus ada dalam wirausaha. Dan adik-adik, ini kakak kasihkan trik. Kalau kalian nanti menjawab soal yang berupa uraian seperti ini, sebutkan dan sebagainya, silahkan hafalkan kunci-kuncinya saja. Seperti kepribadian yang kuat, kemudian memiliki mental wirausaha, mental seorang wirausaha, memiliki kepekaan antar lingkungan. Itu sebenarnya kalian hafalkan aja keywordnya. Keterampilan wira swasta, kepribadian yang kuat, mental wirausaha. Nanti kalian tinggal imbuhkan di sini. Memiliki ataupun mempunyai itu adalah kata-kata pengembang yang mana bisa adik-adik karang indah. Dan kalau menjawab soal uraian itu jangan terlalu mengarang indah, tetapi jangan juga terlalu singkat. Jawab apa poin utamanya, kemudian juga berikan sedikit penghias seperti jangan langsung menjawab kepribadian yang kuat, tidak, tapi harus dikasih embel-embel mempunyai ataupun memiliki kepribadian yang kuat. Seperti itu ya adik-adik. Mari kita lanjut ke soal nomor terakhir. Soal nomor 45. Jelaskan bagaimana cara penyebaran agama Islam di Indonesia. Nah, di sini kita jelaskan nih, kakak kasih 4 opsi untuk proses ataupun pola penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang pertama melalui jalur perdagangan, yang kedua pernikahan, yang ketiga pendidikan, dan yang terakhir kesenian. Baiklah adik-adik, terima kasih telah menyimak materi ini dari soal nomor 1 sampai soal 5, 41 sampai 45. Apabila ada kekurangan ataupun ada kesilapan, kakak maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Baiklah dari kakak-kakak akhiri, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.